Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video ini aku akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya itu pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, sebelum kita mulai, karena kita pakai ini PHP, jadi kita harus menghidupkan XMPP-nya dulu. Nih, XMPP-nya. Terus kita hidupkan yang Apache sama MySQL di start. Setelah itu, kita masuk ke folder, terus cari di local disk C-nya si XMPP tadi, terus kita cari htdocs. Di htdocs, mungkin kita bikin file baru aja. Di sini aku kasih nama misalnya belajar. Terus kita tinggal buka di dalam VS Code-nya folder belajar tadi. Nih, select. Sebelum bikin dulu filenya, karena namanya Object Oriented Programming, jadi kita bikin aja oop.php supaya ingat kalau ini materi tentang itu. Terus kalau kita pakai PHP berarti kita pakai ini. Ini adalah pembuka untuk PHP dan penutupnya adalah ini. Jadi kita ngoding tuh di dalam si PHP ini. Terus di dalam Object Oriented Programming dia itu ada 5 hal. Yang pertama tuh class, terus object, property, method sama constructor. Yang pertama kita mulai dari class dulu. Jadi class ini adalah wadah yang menampung si property atau si wadah yang menampung si property atau objek atau metode objek nggak di dalam kelas property atau method atau si construct tadi. Terus kalau secara definisinya sendiri, kelas itu adalah cetakan yang isinya ada property atau method. Terus satu lagi, di kelas kita tuh harus memulai namanya dengan dengan huruf kapital. Misalnya di sini kelas buku. Terus di sini kita langsung aja masuk ke bagian property atau method. Jadi property itu adalah semacam variabel yang ada di dalam kelas. Jadi nanti kalau mau pakai apa-apa tuh pakai property. Property itu terbagi 3, ada public, ada private, sama protected. Kalau misalnya yang sering dipakai itu public ya. Yang sering dipakai itu public. Public misalnya kita kasih di sini judul bukunya. Judul buku. Misalnya di sini Laskar Pelangi. Ini untuk public. Terus kita bikin yang private juga. Private misalnya halamannya. Berapa halamannya? Misalnya halamannya ada 300. Terus setelah itu kita coba juga pakai yang protected. Private judul buku, halaman, terus protectednya penulis misalnya Andrea Hirata, aku lupa namanya. Andrea Hirata Andrea Hirata aja dulu. Jadi pembeda si
si public, private, sama protected, si public ini kita bisa pakai di luar kelas. Jadi kalau misalnya kita mau manggil si properti judul buku nih, walaupun dia di luar kelas, udah di luar ini, dia masih bisa keluar. Sedangkan kalau private sama protected dia nggak bisa, karena dia cuma bisa dipakai di dalam kelas ini. Jadi dia cuma bisa dipakai di antara kurung kurawal ini aja. Seperti itu. Terus ini adalah propertinya. Sekarang kita pakai yang method. Method itu adalah fungsi yang menjalankan fungsi yang nempel di kelas. Gunanya itu untuk menjalankan yang kita mau. Ya. Karena dia fungsi, jadi namanya tuh jadi bikinnya itu public function. Terus kita bikin namanya sendiri. Misalnya buku apa ya? Penerbit misalnya. Gak apa-apa, penerbit aja. Penerbitnya apa ya? Gramedia kayaknya. Karena dia cuma fungsi, jadi dia nggak perlu diisi di dalam sini. Terus di sini aku sekalian jelasin tentang tunggu sebentar. Sekalian aku akan menjelaskan tentang return function. Di sini kita akan pakai si return tersebut. Jadi return sendiri adalah dia sama kayak function yang lain, cuman bedanya dia tuh menghasilkan nilai yang dia tuh bisa dipakai lagi. Jadi nggak cuman untuk sekali pakai, dia bisa dipakai lagi untuk seterusnya. Itu return function. Jadi di sini kita karena pakai return function, di sini kita bikinnya return. Misalnya di sini misalnya di sini kita bikinnya buku disk. Jadi disknya itu emang bawaan, nggak perlu kalian ganti. Misalnya di sini judul buku, judul buku Laskar Pelangi berisi gini ya. Foto.
Kenapa dia di luar?
Jadi masalahnya ada di ini. Itu katanya kita nggak perlu bikin kayak gini. Kita bikinnya pakai array aja biar keluarnya langsung semuanya. Tunggu coba ya. Jadi di sini pakai ini, terus di bawahnya pakai ini. Ininya nanti ini aja. Token for each. Kenapa lagi salah? Hai Jinja. Ini dia guys hasilnya. Udah lihat kan kayak gimana tadi? Ini ganti. Dia harusnya array.